Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah tahun 2021 hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap hadir dalam kajian hari ini dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa pada saat ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini bisa mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan nikmat-nikmat ini yang memberikan kita rasa syukur yang bertambah-bertambah setiap saat. Semoga yang join dalam kajian hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah. Doa saya selalu untuk yang masih sendiri semoga diberikan pasangan yang soleh tahun ini dan yang sudah berumah tangga diberikan keturunan, diberikan pas rumah tangga yang sakinah dan semoga kita bertetangga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bangga jika nanti di hari kiamat itu kita memiliki keturunan yang banyak dan keturunan yang kuat, kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat akidahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang setia dia sampai akhir usia dan bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2021 tahun akidah untuk pertemuan kita ya. Mudah-mudahan niat dan tujuan dari panitia agar akidah kita terjaga, agar akidah kita bertambah baik dan tentunya niatnya pasti untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini merupakan tema perdana untuk akidah karena sebelumnya tema kita lepas ya, tema kita lepas, terkadang tafsir, terkadang hadis, terkadang rumah tangga, terkadang juga eh, atau masalah kontemporer yang memang kita bahas. Maka khusus untuk 2021 ini kita akan membahas akidah. Mudah-mudahan tema ini tidak membuat kita boring, justru kita akan mengenal Allah lebih dekat lagi dan akan bisa mampu mengagungkan Allah lebih kuat lagi dan terutama memantapkan akidah kita sehingga hanya hanya Islam yang ada di dalam diri kita dan kita pun tidak akan pernah mati dalam kondisi meninggalkan Islam karena pesan Allah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun dan jangan kamu mati, jangan kamu wafat kecuali dalam beragama Islam. Mudah-mudahan akidah yang tertanam dalam diri kita benar-benar akan kita bawa mati sampai apa sampai nyawa ini dicabut kita dalam kondisi husnul khotimah dengan kondisi keimanan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tema perdana adalah iman itu, Islam itu iman dan amal. Jadi tema kita hari ini Islam itu adalah iman dan amal. Maksudnya bagaimana? Jangan terpaku dengan tema ya. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa agama Islam itu bukan hanya agama, tetapi ada iman dan ada amal. Banyak yang bertanya-tanya atau banyak yang penasaran, sesungguhnya Islam itu seperti apa gitu ya. Bahkan kita kita terkadang gitu ya menganggap bahwa agama Islam itu agama ya sekedar agama KTP gitu. Sesungguhnya yang harus kita pahami bahwa ketika kita memahami surat Al-Asr, itulah Iya, sebetulnya Islam, waalaikumsalam. iman dan amal itu tercantum di surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi masa. Demi waktu asar. Mengapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena pergantian hari itu di waktu asar dan amal kita diangkat ke langit itu di waktu asar. Jadi asar itu waktu berkumpulnya para malaikat. Beruntung jika adik-adik ibu-ibu bisa sholat di masjid gitu ya, di waktu subuh dan di waktu asar. Mengapa? Karena pada saat itu malaikat berkumpul. Yang tugasnya siang itu datang atau turun dari langit di waktu subuh dan naik ke langit di waktu asar. Yang tugas malam turun di waktu asar, kemudian apa naik di waktu subuh. Jadi sip-sipan gitu ya.
Maka ketika kita memahami agama Islam itu apa, maka kita langsung mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Allah mengatakan semua manusia dalam keadaan rugi. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi Islam itu ada iman di sini. Iman itu tasdiq, jadi pembenaran di hati, mengucapkan di lisan, dan dibuktikan dengan amal. Lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Bukan hanya di lisan, tetapi kita tancapkan keyakinan di hati. Kemudian kita apa? Kita praktekkan dengan amal kita. Itulah yang dimaksud dengan Islam itu ya iman dan amal. Ada keyakinan, ada perbuatan. Bukan hanya lisan saja, bukan hanya perbuatan saja. Misalnya saya buat ilustrasi, biar gampang ya. Kita punya uang banyak. Kita punya uang banyak. Kita mau titipkan, kita mau setor di bank. Pasti pihak banknya atau tellernya bilang gini, maaf Ibu, nomor rekeningnya berapa? Gitu. Ibu, buku rekeningnya ada. Pasti pertanyaannya begitu. Buku rekeningnya ada, akunnya ada. Kalau kita jawab, tidak ada. Nomor rekeningnya nggak ada. Ibu tolong buat nomor rekening dulu, akunnya terlebih dahulu, noreknya terlebih dahulu. Walaupun dia punya uang banyaknya luar biasa, tetapi ketika nggak ada noreknya, nggak ada nomor rekening, uang ini mau taruh di mana gitu. Walaupun dia maksa, saya titip di bank ya, saya titip ya, dia hanya terdapat di luar, tetapi tidak masuk ke dalam rekening. Maka pihak bank bilang, Ibu maaf, tolong buka nomor rekening terlebih dahulu. Nah, buka nomor rekening itu adalah syahadat gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat itu buka nomor rekening. Baru ketika nomor rekening sudah kita buat, baru uang tersebut bisa kita titipkan. Bisa kita store tunai atau kita bisa transfer. Maka uang yang banyak itu baru bisa kita masukkan ke dalam nomor rekening kita. Amal kita banyak, tapi kalau tidak ada syahadat, Allah tidak akan pernah menerima amal itu. Itu maksudnya. Jadi ada syahadat yang diucapkan lewat lisan kita, kemudian dibenarkan dengan hati kita, kemudian direalisasikan dengan amal perbuatan kita. Jangan salah kalau ada orang non-muslim, mohon maaf, orang non-muslim dermawannya luar biasa. Misioner itu begitu ya, dermawan, membantu ini itu. Jangan salah, mereka akan sia-sia semua amal. Mengapa? Tidak ada iman. Jadi amal soleh saja tidak cukup kalau nggak ada iman. Yang saya ilustrasikan tadi, dia bawa uang banyak tapi nggak punya nomor rekening, mau ditaruh di mana gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ada nomor rekening kita buka, tapi nggak ada uangnya, nanti saldonya bagaimana gitu. Nah, minimal dia buka nomor rekening dulu, nanti nabungnya nyicil-nyicil gitu ya. Nah, itu terkait dengan iman dan amal. Amal di sini pastinya amal soleh. Nah, kita tolong Neng Indri tolong buka surat Al-Baqarah ayat 25. Al-Baqarah ayat 25. Atau An-Nahl aja ayat 16 ayat 97. An-Nahl ayat 97. Ayat 7. Sebentar 97. Surat ayat 97. Neng boleh buka semua. Ayat 97 sebentar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saja. Man 'amila salihan min dzakari aw man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Artinya, Ya. barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Jadi ada kalimat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, mana amillah salihan, mana amillah, jadi ada amal. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, gitu ya, min dzakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, tapi ada kalimatnya wa huwa mu'minun. Tuh. Dan dia adalah seorang yang beriman. Jadi iman gitu ya. Maka pastilah kami akan memberinya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, tetapi dia beriman gitu. Wa huwa mu'min. Baru kata Allah akan kami berikan dia kehidupan yang baik dan diberikan balasan pahala yang sebaik-baik pahala bi ahsani makanu ya'malun. Artinya apa? Syaratnya seseorang beramal dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik, kemudian diberikan kehidupan yang indah. Syaratnya apa? Wahwa mukmin. Kalau nggak ada iman, sebanyak apapun amal yang dia lakukan, kalau nggak ada imannya, Allah tidak akan pernah memberikan balasan. Maka Khalifah Umar bin Khattab, ketika sedang berjalan, tiba-tiba melihat seorang pendeta. Seorang pendeta sedang menyapu halaman. Dan Umar pun menangis. Umar menangis. Maka pendeta ini bertanya, ya Khalifah, ya Umarul Mukminin, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Saya ingat dengan ayat Allah. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Ada kalimat amilatun nasibah. Capek-capek, lelah-lelah yang sia-sia. Anda menyapu halaman, Anda melakukan kebaikan-kebaikan. Misioneri itu melakukan kebaikan banyak sekali. Membantu A, membantu B, membantu C, melakukan kebaikan. Tetapi karena dia tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasibah, sia-sia semua. Jadi aku menangis karena melihat engkau begitu banyak amalmu gitu ya. Tetapi sayang karena kamu tidak memiliki iman. Maka apa kata Umar? Maka ayat yang layak untukmu adalah amilatun nasibah, amal yang capek-capek tetapi tidak mendatangkan pahala. Jadi Islam itu ada amal, ada iman, ada amal. Persis yang tadi saya sampaikan paling gampang ya itu tadi, bukan nomor rekening kemudian kita nabung gitulah. Nabungnya itu amal soleh, bukan nomor rekeningnya itu adalah iman. Jadi kalau misalnya ada orang baik sekali, dia punya amal soleh, dia punya punya uang banyak, tapi sayangnya dia belum buka nomor rekening. Itulah yang kemarin sempat kita ngobrol dengan salah satu pemain sinetron ya. Mungkin saya pernah cerita. Jadi pemain sinetron ini, alhamdulillah sekarang sudah berjilbab ya. Sudah berjilbab dan dia bilang, Ibu mohon doanya semoga saya istiqomah. Nah, saat ini dia sedang dekat dengan nonis, dengan non-muslim. Saya cuma bilang mendoakan semoga ada Roger kedua. Itu saja saya bilang. Semoga ada Roger kedua. Roger Danuarta kan mu'alaf. Saya hanya berharap semoga ada Roger kedua. Maksudnya Umi, pahamlah. Oh iya, 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 iya. Ah iya, dia bilang langsung begitu ya. Dan mudah-mudahan ada Patricia Simon kedua gitu. Patricia Patricia Simon ini Marcella Simon ini pemain sinetron juga yang mu'alaf ya, setelah Roger mu'alaf kemudian dia mu'alaf lagi gitu, Marcella Simon. Dan akhirnya pemain sinetron ini bilang semoga Umi, semoga gitu ya, karena saya sedang mendoakan dua orang ini gitu. Jadi yang satu teman lawan mainnya, yang kedua temannya.
mudah-mudahan ya sekarang ketika dia sudah menutup aurat, saya begitu begitu bahagia gitu, begitu senang, mudah-mudahan dia istiqomah. Nah, mengapa? Karena banyak orang baik tuh di dunia ini banyak, tapi sayangnya nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, "Kenapa kok nggak diterima? Kan dia orang baik," gitu. Ini ingin menepis bahwa menepis orang yang mengatakan semua agama benar. Oh, tidak benar. Semua agama mengajak kepada kebenaran, itu betul. Semua agama mengajak kepada kebenaran, itu betul. Tetapi kalau dikatakan semua agama benar, itu salah gitu. Dan ketika yang non muslim ini bilang, aduh kenapa ya agama banyak gitu, aku jadi bingung ikut agama kamu atau aku mempertahankan agama aku. Apa kata perempuan, kata apa wanita ini, kata perempuan ini, kamu salah, agama tuh hanya satu gitu. Dia kuat. Agama itu hanya satu, yang agama aku yang aku punya. Kenapa? Karena di dalam kitab aku dia bilang, Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima hanya agama Islam. Sementara yang lain tidak, bukan buatan Allah, tetapi buatan manusia. Zaman dahulu oke, jika kita menapaktilasi nabi-nabi yang lain, jika menapaktilasi nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akidahnya satu, yaitu menyembah Allah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, semuanya sampai Nabi Isa sekalipun itu menyembah Allah. Maka ada teguran di dalam Al-Quran. Wahai Isa, apakah engkau menyuruh mereka menyembahmu? Apakah Nabi Isa? Tidak mungkin aku menyuruh mereka, memerintahkan mereka sesuatu yang aku tidak tahu, tidak mungkin. Gitu. Jadi artinya Allah itu eh, meminta kepada para nabi untuk menyampaikan pesannya sama satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Semua nabi sama. Yang berbeda apa? Syariatnya. Misalnya dulu sholatnya seperti ini, zaman sekarang sholatnya seperti itu. Dulu nikah boleh dengan kakak adik karena nggak ada makhluk lain. Jadi Nabi Adam itu putra-putri Nabi Adam boleh nikah dengan satu kandung. Yang penting tidak satu kembaran. Itu syariat. Kenapa? Karena nggak ada makhluk lain, maka dia boleh menikah dengan saudara kandung, yang penting tidak satu kembaran. Nanti begitu seterusnya, boleh menggabung kakak adik. Tetapi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariat itu dihapus, tidak boleh menggabung kakak adik, istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya, itu haram hukumnya. Atau istri pertama misalnya tantenya, istri kedua keponakannya, haram hukumnya. Dulu boleh. Yang berbeda hanya syariatnya saja, tetapi akidahnya sama. Satu, yaitu menyembah Allah. Jadi dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akidahnya sama. Kalau ada yang bertanya, mengapa gitu ya? Mengapa dulu para nabi ini dikirim ke bangsa Yahudi? Kenapa Isa gitu ya membawa Injil dan seterusnya? Kitab pada masa lalu adalah murni. Taurat turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur turun kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan ini kitab bangsa Yahudi pada masa itu. Dan itu kitabnya asli. Asli. Yang turun kepada Nabi Musa dan Zabur yang turun kepada Nabi Daud itu asli. Begitu juga Injil. Injil ketika turun kepada Nabi Isa, Injil itu asli. Jadi Taurat disempurnakan oleh Zabur, Zabur disempurnakan oleh Injil. Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi yang kita pakai itu adalah Al-Quran sekarang. Nah, kitab-kitab yang asli sudah tidak ada. Maka mereka bukan mengatakan Injil, tetapi Alkitab. Agama yang sekarang itu mengatakan bukan Injil. Karena mereka tahu Injil itu kitab asli. Kalau Alkitab itu tulisan manusia. Ada Old Testament, ada New Testament. Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi mereka bilangnya Alkitab, bukan Injil. Karena kalau Injil itu pure, murni, asli gitu ya. Dan sekarang sudah tidak ada. Tidak ada. Apakah itu Injil Barnabas, Injil Lukas, Matius, Yohanes gitu ya. Itu semuanya tidak ada yang asli. Maka kalau kita buat ilustrasi, ada gubernur atau ada dirut, ada dirut. Ketika dirut ini diganti dengan dirut baru, maka yang dipakai adalah undang-undang dirut yang baru. Atau misalnya ada gubernur memiliki perda, peraturan daerah, maka perda-perda yang lama itu bisa dihapus atau dilengkapi oleh gubernur yang baru. Sama hanya agama kita. Jadi kalau dulu ada Taurat, Zabur, itu asli betul.
Kemudian ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, itu murni betul, ada. Namun, ketika Al-Quran hadir, maka Al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Disitulah mengapa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Mengapa bulan Ramadan mulia? Karena bulan turunnya Al-Quran. Mengapa Rasulullah mulia? Karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Mengapa malaikat Jibril mulia? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Dan bagaimana kita mau mulia? Caranya bagaimana? Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau misalnya kita sekarang belajar Al-Quran, gitu, entah itu bacaannya, tafsirnya, atau mengamalkannya, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan kita. Dan di Al-Quran itu pula kita mendapatkan kabar gembira. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka kata Allah tidak diterima, tertolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari kiamat maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita perhatikan, terus bagaimana dengan kita? Alhamdulillah kita turunan Islam. Berapa banyak yang terlahir dari nonis, gitu ya, nonis, non Islam gitu. Tetapi dia mencari. Aina Allah? Allah itu di mana? Dan Allah memberikan apa? Memberikan hidayah sehingga dia bisa menemukan Allah di usia yang sudah cukup matang gitu ya. Ada yang umur pas balik dia mendapatkan hidayah, ada yang ketika umur 20, ada yang sudah menjelang ajalnya dia baru mendapatkan hidayah. Maka anugerah yang luar biasa ketika Allah memilih kita. Allah memilih kita mengemban atau memeluk agama Allah. Maka pernah ketika sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu sempat ada seminar saya dengan Shiren Sungkar dan Melody ya yang dulu di JKT48. Jadi ada ketua JKT48 itu sekarang pakai jilbab ya, Melody namanya. Nah, ketika kita merasakan indahnya pelukan Islam itu nyaris semuanya itu nangis. Nangisnya apa? Karena kita dipilih sama Allah. Kita dipilih sama Allah. Bayangkan penduduk bumi itu jumlahnya banyak sekali, sekian miliar, katakanlah 3 miliar penduduk bumi. Tetapi yang menyembah Allah hanya 1/4 lebih sedikit. Coba bayangkan. Selebihnya kemana? Selebihnya mereka tidak menyembah Allah. Jadi di surat Fatir, di surat 35, ayat 32, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan sesungguhnya kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Jadi Al-Quran itu diserahkan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Yang kami pilih, kata Allah. Siapa yang memegang Al-Quran? Umat Islam tentunya. Maka di antara umat Islam, apa kata Allah? Kami bagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama siapa? Wa minhum zalimul li nafsih. Zalim. Kelompok nomor pertama, umat Islam yang dipilih. Jadi misalnya ada kue satu dibelah menjadi 4 gitu ya. Kue satu dibelah menjadi 4. Nah, 1/4 ini kita umat Islam. 3/4-nya non Muslim. Coba bayangkan, umat Islam sedikit sekali. Jadi yang 1/4 kita ambil. Ini yang non Muslim kita tidak bahas gitu ya. Kenapa? Karena mereka dalam kondisi rugi. Nah, ketika kita termasuk yang ada di 1/4 itu, yang kue 1/4 tadi dibagi 3. Gitu ya. Jadi kebetulan kuenya nggak ada nih, jadi kita pakai simulasi saja. Kue ada kue bulat, kue ini ya, kita bagi 4. Nah, yang 1/4 kita ambil, itulah umat Islam. Sedikit kan? Yang 3/4 non Muslim. Nah, yang 1/4 ini kata Allah ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Apa arti zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya sholat nggak sholat, waktunya puasa nggak puasa. Kemudian dia mencuri, korupsi, membunuh, berzina, zalim kata Allah. Wa minhum zalimul li nafsih. Mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Apa arti zalim? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya,
tidak menempatkan sesuatu pada waktunya, kebanyakan atau kekurangan itu zalim. Zalim ini ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan kezaliman yang paling besar adalah ketika dia syirik. Itu zalim yang paling besar adalah kesyirikan. Terus zalim yang kepada Allah adalah kesyirikan. Zalim kepada manusia bisa zalim dengan jiwa, bisa dengan harta, bisa dengan kehormatan. Kita pernah berbuat zalim nggak? Pernah, boleh jadi kita pernah. Tapi tadi zalim itu ada yang tingkat ringan, sedang, berat. Gitu ya. Sementara zalim terhadap sesama, zalim terhadap manusia, kita sesama manusia, itu ada 3. Zalim terkait dengan jiwa atau nyawa, yang kedua terkait dengan harta, yang ketiga terkait dengan kehormatan. Kapan seseorang dianggap zalim? Jika dia membunuh saudaranya, maka dia zalim terhadap nyawa orang lain. Tetapi ketika seseorang bunuh diri, maka dia zalim terhadap nyawanya dia sendiri. Itu zalim yang pertama, zalim terhadap jiwa. Membunuh itu zalim kepada jiwa orang lain. Tetapi kalau dia bunuh diri, zalim kepada jiwanya dia sendiri. Yang kedua, zalim kepada harta. Ketika mencuri, merampok, korupsi, itu zalim kepada harta orang lain. Tetapi ketika dia tidak menunaikan zakat, dia zalim terhadap hartanya dia sendiri. Kalau kita menunda zakat, sesungguhnya pada saat itu kita zalim terhadap harta kita. Kita mengambil harta orang lain dilarang, haram. Mencuri, korupsi, kemudian merampok, itu zalim karena mengambil harta orang lain. Tetapi ketika kita tidak menunaikan zakat, kita zalim terhadap harta kita sendiri. Itu zalim yang kedua. Ada zalim yang ketiga, setelah jiwa, harta, yang ketiga adalah kehormatan. Bagaimana seseorang zalim dengan kehormatannya? Ketika dia memperkosa orang lain, dia zalim terhadap kehormatan orang lain. Tetapi ketika dia berzina, maka dia zalim dengan kehormatannya dia sendiri. Berapa banyak di depan mata kita dipertontonkan kezaliman ini? Yang mencuri banyak, yang berzina banyak, yang membunuh banyak. Dan Allah turunkan teguran bertubi-tubi. Para ulama meninggal. Bencana longsor di mana-mana. Pesawat, gempa. Apakah kita tidak introspeksi pada diri kita sendiri? Betapa kezaliman ini sudah merajalela. Mulailah dari diri kita sendiri. Jangan pernah berbuat zalim. Itu kepada orang tua kita, kepada pasangan, kepada anak-anak. Mengapa? Khawatir Allah akan memberikan teguran kepada kita karena kezaliman yang kita lakukan. Kita takut sekali. Kenapa? Karena terkait dengan akidah gitu. Terkait dengan akidah kita. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an di surat Fatir ayat 32, 33, 34. 32, 34, 32, 33, 34. Ya. Jadi di surat Fatir itu dikatakan bahwa orang Islam itu yang sudah dipilih sama Allah ada 3 macam. Ada yang zalim terhadap dirinya. Yang kedua, ada yang pertengahan. Apa pertengahan? Kadang-kadang solehah, kadang-kadang tolehah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Kadang-kadang dia melakukan kemaksiatan, tetapi kadang-kadang dia melakukan amal soleh gitu ya. Mungkin bahasa gampangnya STMJ, salatnya terus tapi maksiatnya jalan. Kita khawatir sekali kitalah orang-orang di kelompok nomor 2, yaitu orang-orang yang pertengahan. Kita kadang-kadang kalau lagi soleh atau solehah, kita begitu banyak ingin melakukan kebaikan. Tetapi sayangnya ketika setan merapat kepada kita begitu suka dengan dosa-dosa. Kita begitu suka dengan amal atau maksiat. Sampai kita menyadarinya bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, kita jatuh bangun, kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita naik turun. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan kita khawatir kitalah di kelompok nomor 2. Mengapa? Setelah disurvei, paling banyak adalah kelompok nomor 2
yaitu orang-orang yang pertengahan. Orang-orang yang pertengahan, 50-50, antara dosa dengan pahala itu seimbang. Itu kata Allah kelompok nomor 2. Ada kelompok yang paling luar biasa. Siapa kata Allah? Wa minhum sabiqun bil khairat. Kelompok nomor 3 adalah orang-orang yang bergegas kepada kebaikan. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang selalu nomor 1 dalam kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Maka orang-orang yang di level ketiga ini yang paling tinggi posisinya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan surga VIP. Mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Waqiah bahwa wa kuntum azwajan tsalatsah. Jadi nanti di hari kiamat ada 3 kelompok. Ada kelompok kanan, yaitu penghuni surga. Ada kelompok kiri, yaitu penghuni neraka. Tetapi ada yang kelas VIP. Siapa mereka? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Mereka begitu dekat dengan Allah, begitu dekat dengan Allah. Kita mengenal diri kita sendiri. Kita bukanlah siapa-siapa. Jika dengan rahmatnya, jika dengan ridhonya kita bisa menggapai surganya Allah, itu buat kita sudah lebih dari cukup. Mengapa? Karena kita sadari sholat kita tidak khusyuk banget gitu ya. Amal kita tidak banyak-banyak banget. Sedekah kita pun pas-pasan. Bakti kita kepada orang tua ataupun suami mungkin standar-standar saja. Tetapi kita ingin dengan rahmat Allah, kita masuk ke dalam surganya Allah. Padahal ibadah kita biasa-biasa saja. Maka ketika kita melihat bahwa Islam itu adalah amal, iman dan amal, kita mantapkan iman kita dan kita perbanyak amal kita. Maka dipertegas lagi oleh Allah di surat Al-Baqarah 177. Mbak Indri boleh bacakan artinya saja. Agar kita mendapatkan pencerahan, apa sih pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Silakan. Al-Baqarah 177. Sudah ketemu, Neng? Sebentar Ustazah. Kenapa nggak tahu nih? 177. Sebentar Ustazah. 200. Sejauh. Astagfirullah. Oh ini. Apa yang dibantu? Kalau Mbak Indrinya Udah dapat Ustazah. Artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan atau memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi ketika kita bingung, kalau Islam itu adalah iman dan amal yang seperti apakah yang dianggap sebagai kebajikan, maka kata Allah apa tadi, bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, tetapi kebajikan itu beriman kepada Allah, kepada malaikat. Kita cakuplah rukun iman di situ, kepada kitab-kitab, kepada para nabi gitu ya, kepada hari kiamat. Kemudian apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian bukan hanya iman di dalam hati kepada beriman saja, tetapi ditambah dengan apa? Memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Jadi pintu-pintu amal itu banyak, tetapi dibuka oleh Allah apa? Iman terlebih dahulu, yaitu rukun iman yang 6. Jadi
insya Allah setelah kita membuka Al-Quran, kita baru memahami bahwa, oh jadi Islam itu bukan hanya ucapan lisan syahadat saja, tidak. Dia buktikan dengan hati, kemudian direalisasikan dengan amal perbuatan. Harapannya apa? Harapannya tabungan kita banyak. Jadi kalau iman itu nomor rekening gitu ya, iman itu nomor rekening, kemudian amal soleh itu kita setor tunai. Nah, setor tunai, ini duduk di sini kita sedang setor tunai nih, sedang setor pahala. Kira-kira lelahnya kita 1 jam ngaji ini layak nggak dibayar dengan surga? Begitu maksudnya. Kira-kira kalau misalnya kita berbakti kepada orang tua atau menservis anak-anak, menservis suami, layak nggak dibayar sama Allah dengan pahala yang besar? Begitu. Jadi amal soleh itu adalah tabungan kita, begitu. Iman itu kita buka rekening, amal soleh tabungan kita. Sayangnya tabungan kita nggak terlalu banyak, karena sholat kita kadang-kadang tidak khusyuk, sedekah kita kadang-kadang tidak banyak, ketaatan kita kepada orang tua atau suami pun tidak terlalu dalam, sehingga tabungan yang kita setor tidak terlalu banyak. Maka kita butuh transferan dari orang lain. Bagaimana cara mendapatkan transferan dari orang lain? Kata Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasehati dengan kebaikan dan saling menasehati dengan sabar. Makanya Syekh Ali Jabir almarhum ya kemarin, even uh, orangnya sudah tidak ada, tapi amal solehnya masih mengalir sampai detik ini. Ketika kita mendengar tausiahnya, kita netesin air mata lagi, kita begitu kuat ingin mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Beliau mendapatkan transfer pahala dari semua yang mengamalkan tausiah itu. Ketika kita bilang sama anak kita, nak, sholat, anak kita akan menjaga sholatnya karena ingat nasihat kita. Maka anak-anak kita mentransfer pahala buat kita. Sampai kapan? Sampai anak kita meninggal pula baru terhenti transferan itu. Sekarang kita paham bahwa waktu kita sangat sedikit, sementara tabungan kita tidak terlalu banyak. Cari transferan dari orang-orang di sekitar kita, dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari teman-teman kita. Bagaimana agar transferan dari mereka banyak? Caranya bagaimana? Saling mengingatkan dengan benar dan saling mengingatkan atau saling mengingatkan dengan sabar. Pengajian seperti ini kita saling mengingatkan, kita saling bergandengan tangan agar ada teman yang terjerumus, kita genggam lagi tangannya. Jangan, Mbak, jangan lakukan itu. Kita saling mengingatkan dan ini menjadi transferan. Ketika dia ingat dengan pesan kita, transferan masuk ke rekening kita. B ingat dengan apa yang kita sampaikan, transferan lagi. Bayangkan kalau teman kita selalu mengenang kita karena kebaikan kita dan dia mengikutinya, maka itu menjadi jariah buat kita dan transferan itu akan mengalir walaupun kita sudah tidak ada, tetapi amal jariah kita masih mengalir. Itulah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Masya Allah, even meninggal di usia muda, tetapi pahalanya mengalir sampai detik ini. Begitu juga para ulama-ulama yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bersama orang-orang soleh ya. Kita bisa bersama orang soleh, dikumpulkan di surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nggak terasa jam 1 lewat ya. Ada waktu 5-10 menit mungkin yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi, saya persilakan. Silakan Mbak Indri. Masya Allah Ustazah, kajian hari ini benar-benar bagus banget Ustazah. Dan Alhamdulillah diikuti oleh 45, kurang lebih 43 partisipan ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan Neng yang mau bertanya. Boleh di chat atau raise hand atau mau langsung boleh. Ada nggak di chat? Aku Ustazah mau tanya. Silahkan Neng. Ustazah kalau kita kan berbuat baik itu nggak selalu, maksudnya dalam diri itu pasti ada down-nya. Terus untuk melakukan hal baik itu kadang setan lewat gitu, terus kita jadi ya udah nanti dulu lah gitu. Biasanya tips buat biar nggak kayak gitu tuh gimana Ustazah? Apa Ustazah? Iya, tadi sudah saya singgung ya,
Iman itu fluktuatif, iman itu naik turun. Dia naik dengan ketaatan dan dia turun dengan kemaksiatan. Jika kita melakukan dosa, itu down langsung itu iman kita. Dan ketika kita akan bangkit, maka tadi saya sudah singgung, kita tuh jatuh bangun mempertahankan keimanan kita. Kita jatuh bangun mempertahankan keistiqomahan kita. Dan itu akan terus sampai kapan? Sampai ajal menjemput, kita harus bertahan dengan keimanan yang kita punya. Mungkin kalau kita berteman dengan orang baik-baik, kadang-kadang teman itu mengingatkan, jaga, mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita istiqomah. Tetapi terkadang setan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kebaikan terus. Setan menghantam kita dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, sehingga kita merasa jenuh. Capek juga aja jadi anak solehah, gitu. Atau capek juga ya jadi hamba yang solehah. Kita terkadang jenuh gitu. Akhirnya kita melakukan dosa, kelalaian, minimal kita lalai. Saat kita lalai, saat kita ngedrop, nah di situ kita mulai apa? Turun. Dan turunnya itu terjun bebas gitu. Itu yang membuat kita terengah-engah gitu, untuk menaikkan lagi keimanan kita. Aduh kok lelah sekali begitu. Maka untuk menjaga keistiqomahan ini, jangan lupa doa. Doanya yang mana? Yang ada di surat Al-Imran ayat 8. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau condongkan hatiku kepada kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah atau petunjuk kepada kami. Jadi doa, minta sama Allah, cari muka sama Allah, biar Allah hafal wajah kita, Allah menerima amal soleh kita, biar Allah lindungi kita. Jadi kita tuh minta sama Allah, ya Allah jangan ditinggal, dibimbing terus ya Allah, itu maksudnya. Kita minta ya Allah jangan dicondongkan hati kita kepada kesesatan. Kenapa? Rasulullah ngasih bocoran. Khufatul jannah bil hufatun nar bil bisyahwat. Jadi khufatul jannah bil makari wa khufatun nar bisyahwat. Jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kamu benci dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kamu suka. Jadi kita lebih suka jalan ke neraka itu dibuat oleh setan sedemikian rupa. Nah, syahwat itu yang harus kita putus. Syahwat itu yang harus kita lepas gitu, hawa nafsu kita. Nah, itu PR kita. Makanya penting sekali kita duduk di pengajian, berteman dengan orang soleh, selain doa yang kita panjatkan setiap selesai sholat 5 waktu. Begitu. Allahu a'lam. Ada lagi, Neng? Ada yang di chat nggak? Mbak Yayu mau nanya, Mbak Yayu. Ini ada yang chat, Ustazah. Boleh. Nanya gini, bagaimana bila ada muslim yang tidak sholat dan tidak puasa, tapi sering berbuat baik? Apa bisa disebut muslim dan disolatkan ketika meninggal? Itu aja, Ustazah. Jadi apa bisa disebut muslim nih dan disolatkan ketika dia meninggal? Gimana, Ustazah? baik. Ini saya ilustrasikan ini ya, ini jalan. Ini jalan, ini ada garis kan? Nah, ini garisnya zona aman, zona nyaman. Ini pintu ke neraka, ini pintu ke surga. Ini saya buat simulasi saja. Jika seseorang berdiri di titik ini, maka orang tersebut di zona aman. Dia mengucapkan syahadat, dia berada di titik ini. Tetapi ketika dia tidak sholat, maka dia mundur ke kiri. Itu. Tidak puasa, dia menurut ke kiri lagi. Kalau ke kiri berarti dia mampir ke neraka. Dia ngerumpi ke kiri lagi. Dia gitu. Dia misalnya mengumbar syahwatnya, dia ke kiri lagi. Tetapi ketika dia berbuat kebaikan, dia ke kanan. Sedekah, dia ke kanan. Berbakti kepada kedua orang tuanya, dia ke kanan. Begitu. Sampai dia kemudian mohon maaf ya, misalnya sampai dia meninggal posisinya di sini, maka dia mampir ke neraka. Tetapi finally dia akan masuk ke dalam surga karena iman di sini. Ini iman ke sini. Berbeda dengan orang yang tidak beriman, non-muslim ya. Dia beradanya di sini, nggak di zona aman, dia di sini. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau dia banyak dosa? Selama dia melakukan dosa karena khilaf, bukan karena menentang Allah, maka dia disolatkan. Banyak kan masyarakat kita. Jadi Islamnya Islam KTP. Dia sholat enggak, puasa enggak gitu. Terus bagaimana? Ya kalau dia
karena malas, itu akan berbeda dengan orang yang menentang. Misalnya gini, Mbak nggak sholat, loh siapa bilang sholat itu wajib? Itu akan berbeda. Kalau saya nggak tahu tuh, saya pengen dia sholat tapi saya belum dapat hidayah. Kita bilang, makanya saya anterin hidayah, ambillah. Saya datang sini mau ngajak sholatlah. Allah udah ngasih banyak, sudah terlalu banyak kasih nikmat. Makasihlah sama Allah. Kita ikuti perintah Allah. Hal-hal seperti itu. Nah, terus kalau dia belum, itu udah hidayah. Belum dapat hidayah dia untuk mendirikan sholat gitu. Sama halnya jilbab. Kita bilang, Mbak, nggak nutup aurat. Iya, saya sih pengen nutup aurat, tapi saya kok belum ada kekuatan. Dia mengakui kalau jilbab itu menutup aurat wajib, cuma dia belum bisa melakukannya. Itu di mata Allah akan berbeda jika ada orang begini, Mbak, nggak pakai jilbab. Loh, memang jilbab wajib? Itu kan cuma tradisi orang Arab, itu akan berbeda di mata Allah. Berarti dia menentang dengan hukum Allah. Kalau yang dia doain ya biar saya bisa pakai jilbab, itu akan berbeda di mata Allah. Jadi orang Islam yang dia tidak sholatnya karena males, gitu. Ya dia masih disolatkan. Tetapi kalau sudah menentang, kita khawatir dia munafik. Hanya lisannya mengucapkan syahadat, tetapi hatinya benci dengan Islam. Hatinya benci dengan Allah, benci dengan Rasulullah. Dan itu yang kita khawatirkan. Begitu. Jadi kita tidak bisa melihat hatinya. Yang kita lihat adalah luarnya saja. Oh dia mengucapkan syahadat, ya sudah dia disolatkan. Begitu. Allah. Masya Allah saja. Terima kasih atas ilmunya saja. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Karena 4 menit. Oke. Silakan Mbak Dian. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Salam, apa kabar? Alhamdulillah, Umi sehat. Alhamdulillah. Gimana Neng? Maaf Umi baru join jam 1 tadi. Enggak apa-apa, orang sibuk begitulah. Ya Allah, sibuk makan Umi. Umi mau nanya, gimana ya caranya Umi menanggapi orang sekitar kita atau orang terdekat kita gitu. Kebetulan saya kan anaknya juga kalau ngomong agak keras ya, agak kenceng gitu ke orang. Misalkan ini kebetulan ada adik sepupu saya yang awalnya dia berhijab, terus setelah bapaknya meninggal, saya itu udah bilang, saya udah menyampaikan intinya jangan sampai hijabnya dibuka gitu, karena kamu tuh belum nikah dan sebagainya, takut kasihan nanti almarhum ayah gitu. Cuman itu hanya berlangsung 1 bulan, setelah itu dia lepas jilbab, terus kan udah saya omongin intinya ya dengan berbagai cara lah, akhirnya sampai pakai bahasa kasar, bukan bahasa kasar sih, agak keras gitu loh Umi, agak keras yang mungkin akhirnya dia malah berpikir kok malah dikerasin sih atau kayak gimana gitu. Nah, akhirnya dia malah sampai sekarang nggak mau berhijab lagi gitu Umi. Terus jadi kalau misalkan setiap ada acara keluarga, suka saya saya ingin aja sih intinya kayak gak malu, yang lainnya pada pakai jilbab, yang lainnya udah pakai jilbab, ini udah pakai jilbab, tapi malah dilepas gitu. Sebenarnya itu kan sebenarnya salah ya, jadi kayak menjudge dia kan ya Umi. Cuman kayak bingung gitu cara ngomongnya lagi ke dia tuh bagaimana gitu supaya akhirnya dia tergerak untuk mau pakai jilbab lagi. Iya. Jadi kalau kalau orang sedang diuji sama Allah, termasuk kita ya. Kalau sedang diuji oleh Allah, itu setan merapat. Hati-hati. Ketika sedang diuji oleh Allah, ketika kita sedang down, ketika kita sedang galau, itu setan merapat, itu bertubi-tubi, berlapis-lapis gitu. Makanya terkadang orang setelah diuji, bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh. Dia merasa, aku minta nggak dikasih, malah yang aku punya diambil, gitu bahasa gampangnya ya. Allah paling tahu kapan waktunya diberi dan kapan waktunya diuji atau diambil gitu. Nah, saat itu setan merapat sehingga dibuat hatinya keras. Ingin melepaskan diri dari Allah gitu. Padahal makhluk mana yang bisa melepaskan diri dari Allah, kemana, mau lari kemana? Mau lari ke langit pun langit milik Allah, bumi milik Allah, mau ke lautan milik Allah. Tak satu pun manusia bisa lari dari ketentuan Allah begitu. Namun karena setan merapat, kadang-kadang hatinya menjadi keras. Itu yang kita takutkan.
Kalau hati sudah keras, even air ditumpahkan bergalon-galon, itu hatinya nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia menutup diri. Nah, kemudian kalau ingin melembutkan bagaimana ngobrol? Kita ajak ngobrol, kita ajak makan bareng, ngobrol. Apa sih sebenarnya yang gitu? Apa, kenapa, dan seterusnya gitu ya. Biasanya ada yang ya butuh waktu gitu ya. Butuh waktu, dan kita kalau mendengarkan curhatnya mereka, masa sih marah sama Allah, begitulah itu. Jadi ada orang yang dulunya sholat, tiba-tiba ketika suaminya selingkuh gitu, dia meninggalkan sholat. Pertanyaan saya kenapa? Ya kesel aja, kok Allah ngambil gitu kan, kok Allah ngambil suami saya, sama kenapa kok Allah ngambil bapak saya, gitu loh bahasa gampangnya. Jadi kayak orang lagi marah sama Allah, lagi ngambek sama Allah gitu. Semakin jauh, jadi kita butuh bagaimana memberikan pencerahan yang bisa dia terima gitu. Terkadang kita gergetan ya, kita tidak memberikan air saat dia kehausan gitu. Tapi yang kita berikan malah yang lain gitu, sehingga dia tidak bisa menerima itu gitu. Mungkin ada baiknya misalnya ngobrol bareng gitu, ngobrol bareng. Kenapa? Kita harus cari tahu apa sebabnya, baru nanti kita bisa tahu, bisa ngasih solusinya begitu. Kalau sudah terlanjur bisa nggak diperbaiki? Bisa. Jadi jangan terlalu banyak disindir ya, terkadang malah dia akan menjauh khawatirnya. Karena Nah, sebenarnya anaknya ini sebenarnya emang agak masih labil gitu kan Umi, dan baru mulai kerja. Jadi intinya kalau misalkan ditanya kenapa kok lepas jilbab dan sebagainya. Dulu kayaknya semangat banget pakai jilbab, seneng gitu. Oh tahu gitu pakai jilbab aja dari dulu gitu-gitu. Terus apa kok sekarang malah kayak bangga gitu lepas jilbab, malah ngecat rambut, dandannya lumayan ini gitu. Terus teman intinya ya, kenapa Ibu Umi? teman di kantornya yang mempengaruhi dia. Nah, intinya jawabannya adalah karena tempat kerja saya mengharuskan saya seperti ini. Kalau misalkan tidak seperti ini, nanti saya nggak dapat kerja. Nah, itu dia Umi. Jadi kadang bikin kita bingung untuk ngasih arahan lagi. Hah? Saya bilang rezeki itu yang atur Allah gitu. Intinya gitu ya, secara Betul, ininya ya Umi. Tapi karena dia menurut dia. Tapi buktinya kalau pakai jilbab nggak dapat kerjaan gitu. Nah itu dia, itu hatinya sudah keras ya, jadi kita jangan ditinggal lah intinya gitu, karena dia mungkin hatinya jangan ditinggal, mungkin butuh waktu aja. Jangan Iya. lupa sebut namanya dalam doa kita. Baik, Mbak Indi, lagi nggak terasa setengah 2, ada lagi satu Iya, lagi. satu lagi Terima boleh. kasih ya Umi. Umi, satu lagi boleh ya? Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bu Feni. Ustazah, bagaimana dengan orang yang punya pandangan kayak gini? Memang orang yang tidak berjilbab belum tentu masuk surga, dan yang berjilbab sudah tentu masuk surga. Itu gimana Ustazah? Tidak ada yang bisa menjamin Menjamin. hak prerogatif Allah. Tetap Iya. kita pengen masuk surga dengan cara kita. Boleh jadi dengan sholat kita bisa masuk surga. Boleh jadi karena hijab kita bisa masuk surga. Gitu. Jadi paling gampang ya tadi jalannya. Kalau kita melanggar perintah Allah, kita ke neraka. Begitu. Kita ke kiri. Tapi kalau kita menjalankan perintah Allah, kita ke kanan. Paling begitu. Ini kita kan sudah balik. Kalau Allah menyuruh A, kita ikuti saja. Kita sedang cari muka sama Allah, begitu. Kita kan pengen dihafal sama Allah wajah kita. Semuanya memang belum tentu. Yang berjilbab saja belum tentu masuk ke dalam surga, apalagi yang nggak pakai jilbab, begitu. Yang menjalankan perintah Allah saja belum tentu, karena ada dosa yang lain. Apalagi yang tidak memakai jilbab. Apalagi yang tidak menjalankan perintah Allah. Yang sholat saja yang mengikuti perintah Allah belum tentu, apalagi yang tidak sholat, begitu. Jadi kalau mereka mengatakan, belum tentu masuk surga, saya saja yang pakai jilbab belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak pakai jilbab, malah jelas lebih belum tentu lagi gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu ya kita balas dengan gitu ya. Kalau mereka bisa memberikan opini seperti itu, kita pun harus menitipkan opini yang lebih tajam lagi begitu ya. Kan mereka bilang, yang penting hati saya hijab. Oh salah Mbak, hati itu jangan ditutup, yang ditutup ini kepala.
Sekarang kan banyak yang komentar begitu. Ah, nggak apa-apa kepalanya belum dihijab, yang penting kan hati dihijab. Oh, Mbak salah. Kalau hati dihijab, hati ditutup, malah nggak dapat hidayah. Yang harus dihijab itu kepala ini, rambut, aurat itu harus ditutup. Hati harus dibuka begitu. Karena mereka kan sekarang lagi ngetrennya begitu. Yang penting kan hati dihijab. Aduh, pantesan Mbak hatinya dihijab sih ya, hatinya ditutup ya, makanya nggak mendapatkan cahaya Allah, tidak mendapatkan hidayah Allah begitu. Maka tugas kita bagaimana kita berdialog, tetapi yang kira-kira tidak menyakiti. Kecuali kalau mereka bahasanya tajam, mainkan gitu lah. Kalau bahasa mereka tajam, mungkin kita tajam lagi gitu. Apa ya, bahasa orang Betawi itu lu jual, gue beli gitulah bahasa gampangnya. Tapi kalau mereka masih belajar sih, lagi belajar, kita pelan-pelan aja. Sampai mereka nohok, kita tohok lagi. Mereka minta ya kita mainkan gitu ya. Allah alam. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Iya. Ya, nggak terasa jam 9:30. Saya ada Iya, janji. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran Ustazah atas ilmunya hari ini. Saya rasa ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Insya Allah bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.